calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Bersama rekan kerja saya, Lia Alfiani. Di sini kami akan melaksanakan penerapan coaching untuk supervisi akademik. Untuk tugas saya di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Lia. Selamat siang Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah Bu Lia, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik yang tujuannya untuk menggali potensi diri ibu, di mana ibu sendiri yang sudah menentukan bagaimana apa nih potensi saya dengan langkah-langkah yang sudah ibu tetapkan sendiri. Di sini dalam kegiatan coaching ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi ini masih kita berdua nih Bu. Ya. Saya izin untuk merekam ya Bu. Nah, nanti di kegiatan observasi saya izin untuk masuk di kelas ibu sebagai observer. Sebelum melakukan observasi di kelas, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ibu. Pertanyaan pertama nih Bu, kapan nih Bu saya bisa melakukan observasi di dalam kelas ibu? Insya Allah besok setelah istirahat. Baik, besok setelah istirahat ya Bu ya. Nah Bu, materi apa nih Bu yang akan ibu sampaikan pada saat observasi besok? Materi mata pelajarannya tentang IPS, materinya tentang ASEAN. Oke, berarti IPS tentang ASEAN ya Bu ya. IPS tentang ASEAN. Nah Bu, apa nih Bu tujuan pembelajaran dari materi yang akan ibu sampaikan besok? Tujuan pelajarannya saya berharap siswa-siswa kelas 6 itu bisa memahami tentang ASEAN, baik itu anggota ASEAN, kemudian juga kelebihan-kelebihan dari anggota ASEAN tersebut. Juga kerjasama apa di antara negara ASEAN. Bagus sekali Bu tujuan pembelajaran. Nah Bu, apa saja nih Bu yang ingin ibu kembangkan pada pembelajaran ibu besok ini? Yang saya ingin kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi yang saya pakai adalah diferensiasi hasil atau produk. Saya berharap nanti anak-anak dapat menghasilkan beberapa produk dari pembelajaran yang telah saya berikan. Oh baik, berarti yang ibu akan kembangkan ini pembelajaran diferensiasi khususnya pada produknya ya Bu ya. Apa saja nih Bu yang sudah ibu identifikasi nih Bu pada siswa-siswa ibu supaya nantinya siswa-siswa ini mampu mencapai tujuan pembelajaran ibu tadi? Jadi yang sudah saya lakukan adalah saya memetakan anak-anak berdasarkan dari kemampuan dan minat mereka. Adapun pemetaan tersebut berdasarkan kemampuan mereka, visual mereka, dan kinestetik mereka. Jadi nanti saya berharap anak-anak dari 3 golongan tersebut bisa menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Keren Bu ya. Insya Allah. Hasilnya nanti sesuai dengan minat dan bakat anak-anak gitu ya Bu ya. Baik. Nah Bu, apa nih Bu strategi yang akan ibu lakukan setelah ibu tadi mengidentifikasi nih Bu, ada 3 kata ibu mengidentifikasi. Nah, strateginya gimana nih Bu supaya bisa mencapai hal tersebut? Strategi yang saya lakukan yaitu saya membagikan mereka dalam kelompok-kelompok mereka yang sesuai dengan minat bakat mereka tadi. Kemudian saya mencari pembelajaran juga yang cocok untuk mereka masing-masing. Oh, berarti nanti di sini ada KSE-nya juga nih Bu ya, interaksi antara kelompok, terus juga materi yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut ya Bu ya. Oke, nah Bu, ada lagi nggak nih Bu kira-kira yang bisa ibu lakukan? Kayaknya itu saja sudah cukup, itu juga sudah lumayan. Oke, baik Bu. Nah Bu, apa nih Bu komitmen ibu yang nantinya akan ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran ibu ini dapat tercapai? Komitmen saya untuk supaya akan saya tadi tercapai, yang pertama mungkin saya menyiapkan pembelajaran, baik itu dari perangkat mengajar, kemudian juga materi-materi yang harus saya ajarkan. Kemudian juga saya nanti akan mengingatkan lagi kepada ibu supaya besok nggak lupa. Kemudian juga saya juga menyiapkan kesiapan anak juga, kesiapan anak untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Baik, insya Allah saya siap Bu. Kalau diingatkan, mudah-mudahan besok nggak lupa ya Bu. Baik Bu Lia, terima
Terima kasih ya Bu bincang-bincangnya. Nanti berarti kita ketemu besok di observasi bersama. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama nyanyikan ke atas dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Kita seperti biasa menyanyikan salah satu lagu wajib. Siapa yang mau jadi pemimpin? Depan. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Seperti biasa, kita selalu menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib supaya kita paham, ya, supaya kita tahu betapa perjuangan yang sudah dilakukan pahlawan-pahlawan kita dulu, ya, supaya kalian bangga sama negara kita, bangga nggak? Nah, supaya kita bangga kepada negara kita. Baiklah, kalau gitu hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi. Ini ada namanya kompetensi dasarnya, mengidentifikasi karakteristik geografi dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, ya, di wilayah ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan kerjasama ASEAN di bidang politik. Harapan ibu, tujuannya kita belajar ini supaya kalian paham, ya, bahwa negara kita itu kerjasama sama negara lain atau negara-negara anggota ASEAN. Kelas 4 kalian sudah belajar tentang kerjasama pada bidang sosial budaya, ya enggak? Ingat nggak di kelas 4? Di kelas 5 juga sudah belajar di bidang pendidikan, ya. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Nanti ibu akan setelkan video, kalian amati, kalian perhatikan apa aja sih kerjasama kita itu sama negara-negara lain. Minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita belajar tentang anggota ASEAN. Siapa yang masih ingat ada berapa sekarang? 11. Ada 11. Negara yang paling terakhir bergabung siapa? Iya, Timur Leste. Pendiri utamanya siapa? Masih ingat? Berapa? 5 pendiri utamanya siapa aja sih? Masih ingat nggak? Thailand. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, satu lagi, Brunei Darussalam. Ini 5 ini yang pertama kali mendirikan ASEAN. Dari 5 ini sekarang sudah bertambah hingga menjadi 11. Dari 11 itu, inilah kerjasamanya ya. Kita lihat videonya ya. Ya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya. Masih ingat hal yang baru beberapa tahun kemarin. Tahun kemarin ada kejadian besar ASEAN.
berita juga, biar tahu, biar ada informasi. Ya, jangan nonton sinetron terus. Ya, jadi KTT ASEAN di Labuan Bajo ya. Kalau ke tiap tahunnya itu pasti ada pertukaran pelajar. Kalau kalian punya kesempatan, kalian punya kemampuan, kalian dari sembarang menyiapkan diri, bisa jadi salah satu di antara kalian ada kesempatan bertukar dengan pelajar. Kalian dikirim ke Singapura, dikirim ke Brunei Darussalam, mau nggak? Mau nggak? Mau. Kalau mau ya belajarnya yang benar. Supaya kalian punya kesempatan untuk menjadi pertukar pelajar ya, itu sudah kita pelajari waktu di kelas 5 pada saat kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Sekarang kita lihat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kalian perhatikan ya, kita sama-sama nonton videonya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Boboiboy, aktifkan lonceng. Terima kasih. Mensejahterakan dan memajukan sebuah organisasi yang Juga like dan share video ini. Terima kasih. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai bergabung yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung bagi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, Mas nama? Siap. Mas nama? Siap. Udah dilihat tadi videonya? Udah. Kalau lihat di sini, ini baru berapa ini? 10. Karena di sini Timur Leste memberi masukan kan ya. Nah, ini sebenarnya sekarang sudah 11 sama Timur Leste. Di sini negara-negara Asia tadi. Ada berapa tadi dijelaskan? Siapa yang perhatikan? Ada berapa kerjasamanya tadi? 5. Ada 5. Apa aja? Siapa yang mesti ingat? Apa aja? Cadangan pangan. Ya, aja perhatikan. Yang lain? Betul. Apa? Perdagangan apa tadi? Bebas. Iya, perdagangan bebas. Apalagi 2 lagi? Perdagangan bebas. Kalau kita mau berdagang itu biasanya kita apakan? Iya, promosi. Kita promosi tadi kan? Promosi ASEAN itu menggunakan melalui negara Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu negara yang lebih maju dibanding negara-negara lain dalam hal segala hal. Maka ASEAN itu menggunakan Jepang untuk sebagai promosi. Itu tadi kerjasama pada bidang ekonomi. Jadi sekarang kita lihat kerjasama di bidang politik ya. Perhatikan ya. Nanti ibu tanya lagi. kali ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang politik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik ini mengacu kepada sistem hukum internasional yang telah berjalan, tidak berubah, dan menyebabkan dari negara asli yang terdaftar sebagai Delegasi duta dan konsulat. Delegasi duta dan konsulat. Apa itu duta dan konsulat? Siapa yang pernah tahu?
delegasi. Jadi kita Indonesia itu punya satu orang perwakilan taruh di negara-negara ASEAN tadi. Kalau kamu misalkan ada TKI kita misalkan ya kerja di Brunei. Nah, ketika dia mengalami mungkin hal yang buruk, kemana dia ngelapornya? Mau pulang ke negara Indonesia? Jauh nggak? Jauh. Di sana ternyata misalkan dia di sana tidak nyaman, kemudian di sana dia disiksa sama majikannya, kemana dia lapor? Di sana dia nggak punya siapa-siapa. Nah, ke kedutaan itulah mereka datang ke kedutaan melapor. Sama apalagi ya tadi selain kawasan harmonis, perjanjian ekstradisi. Ya, misal nih ada gembong narkoba, misalkan dari Thailand, dia kabur ke Indonesia. Nah, mau nggak Indonesia didatengin gembong narkoba? Mau nggak? Terus apa yang kita lakukan kalau nggak mau? Pulangin, kembalikan ya. Ya kembalikan ke negaranya, deportasi, dikembalikan ke negaranya. Ini loh, gembong narkoba, wargamu kembalikan. Nah, jadi ketika ekstradisi tadi itu, ketika ada orang berbuat jahat, kita nggak bisa menghukum. Dia loh orang, misalkan orang Thailand berbuat jahat di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk menghukum. Kita hanya punya hak mengembalikan ke negaranya. Ya, kayak ibu di kelasnya Bu Tia misalkan. Kelasnya Bu Tia ada yang ngacak-ngacak kelas ibu. Masuk ke sini, misalnya ini contoh loh. Kelasnya Bu Tia datang ke sini. Di sini berantem sama Rohman misalnya. Ibu nggak punya hak untuk marahin yang berantem kelasnya Bu Tia. Ya ibu kembalikan ke Bu Tia. Bu Tia, ini loh anakmu berantem sama anakku. Gitu ya. Sama negara pun begitu. Kita tidak punya hak untuk menghukum orang lain. Jadi, ibu punya hak ya terhadap kalian. Nah, kelas lain ibu nggak punya hak, ibu kembalikan ke wali kelas. Nah, kalau gitu sama-sama dulu kita berdiri ke samping. Ya, samping kursi masing-masing. Kita ice breaking dulu. Sesungguhnya. Kalian membuat rangkuman kecil, boleh dalam bentuk nyanyian yang hobi bernyanyi. Yang mau menulis boleh dibuat tulisan yang indah. Ya. Boleh. Dalam bentuk gambar juga boleh. Dalam bentuk tulisan juga boleh.
Ibu minta kalian maju ke depan, presentasikan hasil kerja sama kalian. Indonesia warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyanyikan lagu ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pembukaan pusat promosi, penyedia cadangan pangan, penyelenggara proyek industri kawasan perdagangan bebas, yang terakhir koperasi ASEAN pasti jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salam dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Kawasan perdagangan bebas. 5. Koperasi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Demikian promasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. 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 Tadi kita sudah sama-sama melihat presentasi rekan-rekan kalian. Baik anak-anak, demikian tadi hasil presentasi teman-teman kalian. Semuanya hebat-hebat ya. Sekarang mari kita sama-sama tepuk salut untuk diri kita masing-masing dulu. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang apa tadi? Masih ingat ya? ASEAN di bidang ekonomi. Ya, Politik. dan Politik. ya, tadi masing-masing ada beberapa kerjasama ya. Ada 5 dan 5. Gua harap kalian bisa hafal. Terakhir, sebelum pembelajaran kita habis, tugas untuk kalian di rumah kerjakan di buku nanti ya, tugas kalian di rumah kerjakan di buku halaman 39. Ini ada 3 soal. Jadi tugas kalian di rumah kalian kerjakan 3 soal ini di rumah masing-masing. Terakhir, ibu minta kalian menuliskan perasaan kalian. Kalian bikin emot icon. Kalian emot icon? Emot icon ketawa, emot sedih. Kalau kalian senang pada pembelajaran kali ini, bikin emot icon tertawa di sini. Ya, senyum. Ya, boleh kalian ini. Karena nggak apa-apa ya kita pakai yang bentuk kayak gini dan ibu kalau yang bentuk dari kanan. Jadi kalian bikin emot icon. Setelah itu emot iconnya kalian tempel di sana. Tapi sebelumnya kalian tempel dulu hasil karya kalian tadi. Ya, sabar ya.
ASEAN? Sumber daya apa yang ada di negara-negara ASEAN tersebut? Ya, untuk perkembangan kita ke depan. Dan terakhir, sebelum kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini, Ibu beri kesempatan sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pelajaran tadi? Tidak, jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, mari Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir dari hari kemarin ya Bu. Kita sudah melaksanakan observasi di kelas sudah selesai. Hari ini pas observasi bersama Ibu pengajar praktik saya, Bu Benta. Saya izin direkam ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kelas ini ya Bu. Nah Bu, setelah pembelajaran kita di kelas kemarin Ibu, apa pendapat Ibu tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Menurut saya tentang kegiatan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan seperti apa yang saya harapkan. Walaupun menurut saya nggak ada 100% yang benar, tapi apa yang saya inginkan alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu rencana, gitu ya. Sama Ibu seperti catatan saya bahwa pembelajaran kemarin itu sudah melaksanakan mulai dari kegiatan awal, inti dan akhir sudah berjalan dengan lancar. Nah Bu, apa nih Bu yang membuat Ibu puas dengan pembelajaran ini? Yang membuat saya puas itu sebelum pas observasi, saat observasi kan harus saya sampaikan tujuan saya di pelajaran saya kemarin belajar IPS. Saya berharap anak-anak bisa membuat tentang pemikiran tentang negara-negara ASEAN, kemudian juga anak-anak mendapat informasi dari pembelajaran negara-negara ASEAN itu. Alhamdulillah di akhir pembelajaran setelah saya melakukan tes beberapa anak alhamdulillah itu sudah tercapai gitu. Itu yang membuat saya senang. Kemudian juga setelah pembelajaran saya juga melakukan refleksi kan. Hasil refleksi itu ya semua anak menunjukkan ikon senyum gitu. Itu yang membuat saya ya alhamdulillah berarti anak-anak senang dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, dan juga tujuan yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran itu tidak tercapai. Itu yang saya senang. Keren Bu ya, berarti tujuan pembelajaran tercapai dengan adanya hasil dari diskusi anak-anak dan juga hasil refleksi ya Bu ya, yang menunjukkan ikon senyum ya Bu ya. Oke Bu ya. Nah selanjutnya Bu, apa saja nih Bu hal-hal positif yang Ibu lakukan selama pembelajaran kemarin? Hal-hal positif itu sebelum pembelajaran saya kan mengatakan saya berdasarkan menyampaikan. Jadi hal positifnya yang pasti dia harus benar-benar ucapan dengan bisa kemudian juga baik Bu ya. Berarti dari kita ya Bu ya, kita pengendalian diri kita dulu seperti apa, biar apa tujuan pembelajaran kita itu sampai kepada anak kita dengan baik ya Bu ya. Nah Bu, pada pembelajaran selanjutnya nih Bu, rencana pembelajaran seperti apa yang Ibu ingin hadirkan di dalam kelas Ibu nanti? Melihat hasil kemarin, kedepannya mungkin saya juga akan melakukan yang hal sama yang terutama pembelajaran itu kita lakukan sesuai dengan anak-anak. Saya sudah melakukan beberapa kali dan itu emang anak-anak suka
suka ini. Jadi kedepannya saya akan melakukan sama dengan kemarin pembelajaran diferensiasi. Kalau kemarin saya diferensiasinya dari diferensiasi produk dan diferensiasi proses belum kayaknya. Jadi baru 2 diferensiasi yang saya jalankan. Nah, kedepannya mungkin saya akan menjalankan yang satu diferensiasi lagi, diferensiasi proses. Karena untuk pembelajaran kemarin prosesnya masih sama. Jadi saya juga pengen coba diferensiasi proses yang belum saya jalankan. Itu. Intinya nanti ke depannya pembelajaran diferensiasi yang belum diterapkan ya. Kalau kemarin baru produk, berarti nanti ke depannya ininya proses dan spontannya seperti itu ya Bu ya. Bu, siapa saja nih Bu yang akan dilibatkan dalam rencana pembelajaran Ibu nanti ke depannya? Iya, akan saya libatkan, terutama mungkin rekan sejawat ya, rekan paralel, nanti kita berdiskusi, kemudian kepala sekolah juga, kepala sekolah kita curhat. Jadi kepala sekolah juga akan saya libatkan. Kemudian ya sebenarnya kalau untuk pembelajaran ke depan ini saya belum melibatkan wali murid atau tokoh-tokoh dulu karena melihat materinya saya belum merasa belum perlu gitu untuk belajar katanya. Tapi kalau ke depan tadi nanti yang mengalang yang materinya. Nah, berarti yang mau dilibatkan nanti akan segala paralel yang dia pertama, terus juga praktek nomor 1 ya dia apapun keputusan kita tetap harus bagian dari praktek, dan juga memang semua apapun yang kita lakukan ini memang ujungnya nanti kepada murid kita ya Bu. Nah Bu, kapan nih Bu waktunya mau melaksanakannya? Untuk yang pembelajaran berikutnya bisa jadi setelah libur kali Bu ya. Kali ini mungkin 2 pekan lagi lah, karena kan pekan ini kita libur sampai hari Kamis kan, kayaknya belum kondusif juga anak-anak apalagi awal puasa kan, kemungkinan nanti di pekan kedua puasa. Pekan kedua puasa itu libur karena ini pertama kita libur, kemungkinan juga di pekan selanjutnya ini semester gitu ya. Jadi mulai pembelajaran aktif lagi yang dari pekan kedua seperti itu ya. Nah, apa saja nih Bu yang Ibu butuhkan untuk mendukung hal tersebut Bu? Yang saya perlukan untuk mendukung pembelajaran saya itu ya pertama rencana pembelajaran diikuti, kemudian juga media pembelajaran disediakan, kemudian juga kesiapan anak, kesiapan itu baik kesiapan kebutuhan anak maupun anaknya sendiri. Ya, untuk anaknya sendiri maupun ya. Mungkin itu kalau orang yang berperan itu pasti harus ada alat ukurnya ya. Guru ini harus punya RTP pasti yang pertama dipegang untuk masuk kelas seperti apa sih nanti pembelajaran yang di dalam kelas itu kalau nggak terencana gitu ya. Media juga sangat penting, terus kesiapan anak. Nah Bu, selanjutnya hal positif apa yang diharapkan dari hal tersebut? Sama dengan pembelajaran kemarin, hal positif yang saya ingin dapatkan ya pertama tujuan pembelajaran saya itu yang pasti kita mengajar pasti itu yang pertama kita inginkan adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian saya juga ingin ya sama juga bahwa ketika anak belajar anak happy, tetapi materi yang disampaikan tetap nyambung. Bagus, berarti ya tujuan kita tercapai tapi tidak mengabaikan kepentingan kesenangan anak ya Bu ya. Nah Bu, komitmen Ibu secara konsisten Ibu untuk melaksanakan hal itu. Komitmen saya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin dari rencana pembelajaran yang saya buat, saya usahakan saya menjalankan secara optimal. Tapi dalam diri kita ya, gimana caranya pokoknya saya yakin pasti bisa, ya Bu ya. Nah Bu, ini sudah sampai di akhir. Saya terima kasih untuk dibantu tugasnya sampai ke pasca observasi. Setelah ini saya
kuliah